Jadi disiplin mengenai obat yang akan digunakan atau dikonsumsi, atau obat yang harus diminum itu mesti disiplin. Oke, jadi gini kan, ibadah haji itu kan sebenarnya adalah ibadah fisik dan juga spiritual yang luar biasa. Nah, namun untuk orang-orang, untuk jemaah yang lansia dan punya penyakit kronis, itu otomatis harus lebih terencana, malah lebih bijaksana ya. Nah, karena apa? Karena gini kan, sebelum berangkat itu pasti kan udah ada persiapannya untuk lansia sama untuk penderita penyakit kronis gitu ya. Jadi pertama, jangan lupa itu vaksin. Biasanya kan dianjurkan untuk vaksin. Vaksinnya itu kan yang diikuti sesuai SOP sama yang dianjurkan pemerintah. Misalnya meningitis itu kurang lebih untuk 5 tahun. Kemudian influenza kurang lebih 1 tahun. Nah, kalau perlu misalnya ditambah dengan pneumonia, hepatitis dan lain-lain gitu ya. Nah, pertama tadi vaksin mesti ikutin pemerintah itu sesuai. Jadi jangan kadang-kadang kan ada yang nggak mau divaksin segala, terus sembarangan kayak gimana caranya dapat kartu kuningnya segala, jangan gitu ya. Nah, karena itu buat keselamatan dari si jemaah sendiri. Jadi itu vaksin misalnya. Terus kedua, biasanya kondisi penyakitnya harus stabil dulu nih gitu. Jadi penyakitnya apa aja, misalnya hipertensi, diabetes dan sebagainya, itu mesti stabil, kontrolnya mesti stabil dulu. Terus habis itu boleh latihan nggak? Boleh latihan fisik yang ringan-ringan, misalnya jalan, kemudian latihan pernapasan untuk kesana nanti gitu ya. Terus jangan lupa itu disiplin untuk manajemen untuk obat-obatannya. Jadi disiplin mengenai obat yang akan digunakan atau dikonsumsi, atau obat yang harus diminum itu mesti disiplin gitu ya. Nah, setelah itu ada poin-poinnya nih. Poin-poinnya waktu di sana harus jangan lupa jangan memaksakan diri. Jadi kita harus kenali batas tubuh kita ini. Kadang-kadang kan karena di sana saking senengnya gitu, excited gitu ya, jadi udah lupa sama lelah gitu. Nah, itu mesti dijaga. Kenapa? Karena takutnya kan bisa dehidrasi atau jatuh, atau kadang-kadang sampai kelelahan ekstrim takutnya gitu kan. Jadi di sana mesti tahu dulu batasnya. Terus kedua, tadi disiplin obat. Jadi jangan lupa tuh obat-obatnya disiapin, bawa obat cadangan. Nah, terus jangan kalau udah merasa lebih sehat di sana, terus obat yang harusnya diminum di stop, diikuti aturannya, karena banyak yang kambuh mulai di sana gitu ya. Terus cuaca di sana kan beda nih. Nah, kan kalau cuacanya ternyata panasnya, keringnya beda, nah otomatis jaga supaya jangan dehidrasi. Ya, karena kalau misalnya dehidrasi itu bahaya, bisa ganggu fungsi ginjal, jantung, bahkan bisa kebingungan juga gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya diedukasi kalau supaya nggak dehidrasi, minum air jangan lagi pas haus saja. Kalau cuacanya panas ekstrim, itu dihindari tuh aktivitas berlebihan yang terlalu panas ekstrim gitu kan. Terus habis itu kalau ternyata bisa pakai payung atau misalnya bawa topi ya untuk mengurangi. Nah, kemudian kan kadang-kadang juga ada yang demensia gitu ya. Nah, kalau yang demensia itu apa sih? Demensia itu kan penurunan fungsi kognitif dari seseorang. Nah, itu biasanya gejalanya bisa kadang-kadang dia suka lupa ya, kemudian orientasi waktu, tempat, terus habis itu kadang-kadang linglung dok. Ya, kadang-kadang suka linglung gitu ya. Nah, tadi orientasi waktu, tempat tuh linglung. Nah, jadi dari demensia itu boleh nggak kalau misalnya demensia itu tetap pergi haji? Boleh, tapi harus disesuaikan itu gimana, lihat dari tingkat keparahan demensianya. Yang pasti dia harus bisa menjaga dirinya sendiri gitu loh. Jangan sampai kalau misalnya di sana ternyata tadi nggak bisa menjaga dirinya sendiri, kemudian benar-benar lupa, terus habis itu benar-benar nggak ingat atau susah untuk menjaga keadaannya di sana. Nah, itu kalau itu kan takutnya malah jadi niatnya ibadah malah jadi nanti berbahaya gitu ya untuk kesehatan dia. Nah, jadi untuk demensia boleh, cuman disesuaikan dulu, nanti dicek dulu kan. Demensia yang ringan biasanya yang bisa menjaga dirinya sendiri. Nah, sebelum berangkatnya kan tadi biasanya selain
selain itu juga ada evaluasi secara menyeluruh untuk kesehatan mereka gitu loh. Nah, jadi ada evaluasinya. Jadi dievaluasi dulu kesehatannya, apakah ini mumpuni atau enggak, gitu ya. Jadi diharapkan jangan sampai niatnya ibadah, tapi malah menjadi ujung-ujungnya itu pada jadi kondisi medis yang klinis, bukan. Jadi kondisi medis yang berbahaya gitu malah jadinya. Jadi niatnya kan ibadah soalnya. Dok, tapi biasanya kalau dari perubahan cuaca gitu, lansia yang terutama di Indonesia mengalami perubahan juga nggak sih dengan iklim cuaca di sana gitu Oh iya, biasanya? jadi gini, kan jelas ada perubahan cuaca, terus habis itu ekstrim atau enggak, tapi kan suhunya beda, tingkat kekeringannya beda, kelembapan udaranya beda, itu otomatis berpengaruh. Nah, cuman buat lansia, buat yang semuanya yang melakukan ibadah haji pun pasti berpengaruh. Nah, makanya sebelum berangkat biasa kan di briefing dulu, disiapin dulu kan tadi, misalnya tadi kondisi penyakitnya mesti terkontrol dulu, stabil dulu, kemudian obat-obatannya, terus habis itu apa yang mesti dilakukan nanti di sana, terus habis itu biasanya disetting tuh, dilatih supaya dibikin rutinitas sehari-hari, jadi biar nggak berubah-ubah. Kalau berubah-ubah kan mereka suka lupa, bingung kan. Nah, takutnya di sana kan masih ada pendamping tuh kalau yang buat demensia ringan. Kenapa? Karena kalau nggak ada pendamping nanti takutnya susah dia kalau misalnya nyasar, kemudian kebingungan di sana, itu kan bahaya gitu loh. Berarti biasanya travel emang udah nyiapin juga ya dok? Oh untuk iya. pendamping. Jadi khususnya biasanya lansia. itu wajib. Setahu saya kalau kasusnya demensia ringan, demensia yang berangkat itu harus diwajibkan ada pendamping biasanya. Kalau dalam kasus head stroke sendiri dok? Nah, kalau head stroke itu kan gini, makanya tadi di sana itu yang mesti dilakukan tadi untuk mencegah head stroke ya. Jadi jelas yang dilakukan tadi di sana itu harus tahu, jangan memaksakan diri, tapi harus tahu batas, kenali kemampuan tubuh ya. Terus jangan sampai terlalu kelelahan, kecapean yang jadi kelelahan ekstrim yang malah berbahaya. Kemudian tadi suhu di sana kan beda, dan diharapkan untuk jangan sampai dehidrasi. Nah, karena dehidrasi itu kan pengaruh soalnya kemana-mana. Terus habis itu tadi dibiasakan kalau misalnya emang ada obat yang diminum, itu kan udah disiapin obatnya. Dibiasakan dibawakan obat cadangan. Jadi habis itu diedukasi kalau obat yang harus diminum memang harus diminum terus, jangan sampai merasa udah sehatan dia nggak minum gitu ya. Nah, jadi terus jangan lupa istirahat. Jadi kadang-kadang karena sakit lagi ibadah, jadi memaksakan diri untuk tidak istirahat. Jadi sebenarnya istirahat itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau istirahat, stamina bagus, malah ibadah jadi maksimal. Karena kan kalau ibadah haji yang paling penting itu selain ibadahnya itu kan, tapi keselamatan dan kekhusyukan waktu dia ibadah gitu loh. Jadi supaya maksimal ibadahnya dapat, keselamatannya dapat, aman, dan lebih kusuk juga, stamina yang bagus, otomatis banyak hal yang harus diperhatikan, dilakukan. Makanya harus lebih bijaksana, harus lebih terencana untuk jemaah-jemaah yang lansia dan punya penyakit kronis. Dok, tapi kalau untuk yang lansia ini sendiri, pola makannya sendiri biasanya mereka juga diatur apa sama semua dengan yang jemaah-jemaah lainnya pada umumnya? Biasanya kan beda nih. Kalau yang lansia tadi kan ada persiapannya kan, persiapannya kan tadi penderita penyakit kronis, berarti kan harusnya waktu berangkat, sebelum berangkat udah ada datanya kan jelas, ya, dari riwayat penyakitnya datanya jelas, obatnya disiapkan, terus habis itu pasti itu makanan pun akan diatur untuk ada makan misalnya dipantang untuk orang yang hipertensi, untuk orang-orang diabetes, itu kan makanannya mesti dijaga, nggak bisa disamakan semuanya. Yang benernya seperti itu dan yang idealnya seperti itu. Dok, apa sih tanda bahaya yang harus diwaspadai jamaah maupun penderita penyakit rentan dan segera harus mencari bantuan medis di tanah seperti ini? Nah tadi tanda-tandanya kalau misalnya ternyata
dehidrasi. Tadi kan diharapkan jangan sampai dehidrasi. Kemudian itu kalau emang sampai dehidrasi otomatis harus cepat mendapat pertolongan. Kemudian dehidrasi karena bisa pengaruh ke jantung, ke ginjal, ke kesadaran juga ya. Kemudian kalau misalnya ternyata di sana kan udah divaksin nih, ada vaksin meningitis, ada vaksin influenza, ada vaksin kalau perlu ditambahkan misalnya pneumonia dan sebagainya. Nah, tapi kalau ternyata pasti ada obat-obatan yang dibawa kan untuk misalnya kalau tiba-tiba vaksin itu kan membantu mengurangi resiko kita terpapar penyakit tersebut, tapi enggak 100% biasanya. Nah, jadi kadang-kadang kalau ternyata pas di sana kelelahan, kecapean, terus habis itu cuacanya beda, kemudian datang imun tubuh kurang istirahat, imun tubuhnya juga drop, ternyata terkena, kan ada obat yang diminum. Nah, ternyata kalau setelah minum obat 2-3 hari ternyata tidak membaik, itu otomatis mesti harus mendapatkan pertolongan yang lebih. Jadi bisa ke biasa kan kalau mereka ikut tur, yang tur itu sudah ngatur nih kerjasamanya di rumah sakit mana, di klinik mana yang akan menangani jemaah-jemaah yang ternyata kesehatan lagi drop atau tiba-tiba kasusnya bahaya atau darurat. Dok, kalau dari saya terakhir saran mungkin dok bagi keluarga di tanah air untuk memantau tentang keluarganya ya, terutama yang lansia ini bagaimana gitu, karena kan keadaannya dalam ibadah haji gitu, bukan umroh lagi. Jadi gini, tadi jadi kalau untuk yang lansia dan penyakit kronis walaupun sedang ibadah haji kan dianjurkan untuk ada pendamping. Nah, biasanya itu komunikasinya kan bisa sama langsung dengan si jemaahnya atau bisa dengan pendampingnya. Nah, biasanya sebelum mereka berangkat kan mereka udah nyiapin semuanya nih, keluarga juga udah ikut, pasti keluarga mensupport dan akan ikut ikut mensupport mereka itu untuk melakukan evaluasi kesehatan atau persiapan untuk melakukan ibadah. Nah, kalau misalnya ada masalah pasti kan dibikin stabil dulu di sini. Nah, kalau misalnya ternyata tetap berangkat di sana kan udah ada SOP-nya tuh tadi. Nah, itu bisa dipantau dari tadi pendampingnya atau dari si jemaahnya sendiri. Ini kan komunikasi tetap bisa terjalin kan. Nah, terus habis itu tetap yang dari sini juga mesti mensupport itu kalau orang-orang lansia otomatis kan kadang-kadang seneng kalau diperhatikan gitu kan, kemudian diingatkan kalau misalnya emang harus minum obat jangan lupa ya dijaga kesehatannya, jangan terlalu capek. Terus habis itu juga tetap sama pendampingnya harus tetap berkomunikasi gitu. Jadi diharapkan itu lancar, aman, kemudian tetap ibadahnya dapat, keselamatannya dapat, kemudian juga kekusukannya dapat.